Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dari Ikhlas Studio, ikhlas tanpa batas. Baiklah pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, marilah kita simak bersama-sama tausiah ataupun pembahasan pada hari ini. Narasumber kita dari Buya Hamdan. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Ikhlas Studio Jambi dimanapun berada, pada hari ini kita akan membahas materi akidah mukmin tentang hukum akal. Sebelum kita membahas tentang hukum akal, sesungguhnya tiap-tiap seseorang yang hendak mengenal Allah dan mengetahui sifat-sifatnya, maka wajiblah lebih dahulu ia mengetahui tentang hukum akal dan bahagiannya. Hukum akal itu adalah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lainnya, atau menafikan suatu perkara dari perkara yang lainnya. Pengertian akal adalah suatu sifat yang dijadikan Allah pada manusia, sehingga dengan akal dapat membedakan manusia dan hewan. Setiap mukallaf itu wajib mengenal Allah. Ia merupakan perkara yang terawal sekali di dalam agama. Sebab itu dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Artinya awal-awal kita beragama itu ialah kita harus mengenal Allah. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, pembahasan tadi tentang akidah mukmin hukum akal tentunya banyak timbulnya pertanyaan dikala kita yang kurang mengetahui. Di sini Buya, kami mau bertanya tentang akidah tadi. Bagaimana cara kita untuk mengenal Allah dan mengapa kita wajib mengetahui hukum akal sebagai manusia biasa? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Adapun cara kita untuk mengenal Allah ialah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Dan apabila telah kita mengetahui sifat-sifat Allah itu, dapatlah kita akan mengenal Allah hingga dapat kita mengenal zat khalik dan zat makhluk. Jadi dengan kita mengenal Allah, kita nanti bisa membedakan mana yang khalik dan mana yang makhluk. Dan cara hendak kita mengenal Allah itu melalui sifatnya, ialah dengan menggunakan akal. Maka mengapa kita wajib mengetahui hukum akal? Dalam syariat atau perundangan Islam terdapat kaedah, faedah atau qaidul fikih yang menetapkan bahwa kalau perjalanan menuju ke suatu tujuan atau matlamat itu wajib, maka menempuh jalan yang membawa kepada tujuan atau matlamat itu menjadi wajib juga. Itulah yang disebut dengan hukum akal. Contohnya, mendirikan sholat itu wajib. Maka kita wajib berwudu dengan air. Katakanlah kita berada di suatu perkampungan yang tidak terdapat sumber air seperti mata air, sungai, laut, dan juga sebagainya. Dan satu-satunya jalan yang mudah untuk mendapatkan air ialah dengan menggali sumur. Maka menggali sumur itu
hukumnya menjadi wajib. Inilah yang dimaksud dengan kaedah fikih tadi. Saudara Ikhlas Studio dimanapun berada, pembahasan tadi banyak timbul pertanyaan bahwa sesungguhnya salah satu pertanyaan ialah apa keistimewaan akal itu tersendiri dan apa akibat orang yang tidak menggunakan akalnya. Itu Buya pertanyaannya. Ya, terima kasih. Adapun keistimewaan akal itu adalah bahwa akal itu suatu sifat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada manusia. Ia Allah letakkan pada otak manusia dengan segala ciri dan keistimewaannya. Dengan adanya sifat ini, berbedalah manusia itu daripada makhluk-makhluk yang lain seperti hewan. Dalam arti kata lain, dengan adanya akal, mulialah manusia ini dibandingkan dengan makhluk lain di muka bumi ini. Kemudian, apa akibat bagi orang yang tidak menggunakan akalnya? Ini sangat-sangat berakibat sekali, yaitu diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Jadi, siapapun manusia yang sudah diberi keistimewaan, kemuliaan oleh Allah dengan akalnya, tidak menggunakan akalnya, maka diancam masuk kepada neraka jahanam. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah jelaskan surat Al-A'raf ayat 179. Yaitu apa? Walaqad dara'na li jahannam kasyiran minal jin wal ins. Artinya, dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin dan manusia yang seperti apa isi neraka jahanam itu? Ialah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Yang mana? Yaitu mereka yang diberi oleh Allah hati. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati mereka digunakan untuk apa? Main hati, jatuh hati, sakit hati, makan hati, atau belahan hati. Akhirnya apa? Mati. Jadi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, mereka diberi oleh Allah memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mata yang diberikan sama saja dengan mata hewan. Hanya untuk apa? Cuci mata, main mata, sakit mata, bahkan ada yang sampai disebut mata keranjang. Dan yang ketiga, mereka memiliki telinga atau diberi oleh Allah telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka ini sama saja dikatakan tidak menggunakan akalnya. Mereka itu hanya menggunakan telinganya untuk apa? Mendengarin musik, mendengarin gibah, mendengarin cerita-cerita yang tidak penting, mendengar berita-berita gosip yang tidak bermanfaat. Jadi orang-orang itu diancam oleh Allah, diumpamakan seperti apa? Binatang ternak. Bahkan apa? Mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak itu. Nah, yang lebih sesat daripada binatang ternak itu adalah kotoran binatang ternak. Kenapa manusia dikatakan lebih sesat dari binatang ternak? Karena mereka sudah diberi keistimewaan, diberi akal oleh Allah, tapi tidak dipergunakan. Kalau binatang ternak itu seperti ayam, kambing, kerbau, kalau dia mati, itu tidak ada masuk neraka jahanam. Paling dia masuk kepada penggorengan atau buat rendang. Nah, kalau manusia tidak menggunakan akalnya, sudah dikasih hati, dikasih mata, dikasih telinga, tidak digunakan, tidak menggunakan akalnya, akan diisi ke dalam neraka jahanam. Inilah perumpamaan daripada orang-orang yang lalai atau orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Begitu. Saudara Ikhlas Studio dimanapun berada, sesungguhnya akal itu dimiliki oleh
manusia dan nafsu itu umum peranan di dalam dunia ini. Sesungguhnya manusia kalau tidak memakai akalnya kehidupan sehari-hari, maka dia lebih rendah daripada binatang. Betul Bu ya? Betul sekali. Pemirsa Ikhlas Studio yang beriman, sebelum kita menutupi perjumpaan kita pada hari ini, saya akan memberi pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. تنسوا مسني ولي مربوط سني